Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Merasakan ada bahaya dalam ketenangan sedang merambat perlahan-lahan hendak menjangkau leherku. Aku merasa terseret ke sudut dengan sopan. Dan kemudian pada akhirnya nanti dengan lemah lembut diminta untuk menyerah. Aku tidak siap untuk menyerah. Karena aku merasa masih perlu untuk menunjukkan kalau diberi kesempatan lebih, mungkin aku sanggup bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruanku di masa depan. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya, aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sana hanya ada sebuah kursi. Kursi itu aku angkat, lalu aku lempar. Kena. Mukanya terluka. Darah menetes dari dahinya, turun, masuk ke dalam mata. Lalu matanya itu terpejam, dan darah tergelincir ke atas pipi bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku berteriak minta tolong. Panik. Aku gawat telepon untuk menelepon polisi. Tetapi seseorang terus berbicara dalam telepon. Dengan dongkol, aku lempar telepon ke arah orang itu. Hidung orang itu terluka. Darah menetes dari dalam hidung masuk ke dalam mulut. Mulutnya itu bergerak. Lalu dia menunduk. Dapat tergentar. Aku mundur merapat ke tembok. Dia mendesak. Aku beringsut. Dan sekarang aku mencoba menendang. Kemudian aku memukul. Sudah itu aku menggigit. Aku kalah. Aku kalah. Orang itu terus mendekat. Aku sudah tak melihat apa-apa lagi. Baunya terasa. Badannya menyentuh. Aku dilandanya. Tidak.
Lalu tiba-tiba aku yakin benar bahwa ia tahu siapa orang itu. Tiba-tiba saja aku teringat masa mudaku. Lalu aku yakin bahwa orang itu adalah aku di waktu masih muda. Setelah aku yakin bahwa aku sudah menghadapi diriku sendiri, aku keluar. Tapi sekarang aku melihat orang itu menjauh. Hanya punggungnya yang terlihat. Kepalanya menatap lurus ke depan. Aku tak dapat lagi melihat matanya yang polos, senyumnya yang sumeh, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa seperti ditinggalkan. Akhirnya aku berseru-seru memanggil, "Kembali! Kembali! Kembali!" Tapi orang itu tidak kembali. Ia berjalan terus ke sana dengan langkah tetap. Aku pun menangis. Aku telah kehilangan seorang kawan yang tadinya aku anggap kawan. Tapi tangis itu tidak menghiburku. Baru semenit menangis, aku mengangkat mukaku lagi mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi